Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang mantan keamanan cyber negara Amerika yang sakit hati dengan negaranya sendiri. Dia kemudian dipecat atas gagasannya yang selalu ingin sempurna dalam keamanan cyber untuk Amerika. Hingga akhirnya dia ingin balas dendam terhadap negaranya tersebut sehingga memutuskan untuk menjadi teroris cyber yang berambisi untuk menghancurkan negaranya sendiri. Selamat datang di Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film Live Free Die Hard. Di awal film, kita akan diperlihatkan sejumlah hacker yang nampak tengah membuat sebuah pemrograman atas perintah dari pihak tertentu. Terlihat juga Mei Lin sebagai koordinator di sana. Dalam perintah tersebut disebutkan bahwa hacker yang berhasil menyelesaikan tugas itu, maka ia akan mendapatkan imbalan hingga $50.000 atau setara dengan 800 juta rupiah. Namun sayangnya bukanlah hadiah yang didapat, melainkan justru ledakan dahsyat yang terjadi pada semua PC yang mereka gunakan. Touch my computer. Dan hal itu juga nampaknya akan dialami pula oleh Farrell yang juga terlihat telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di waktu yang bersamaan, kantor keamanan cyber FBI dibuat ricuh entah oleh siapa. Karena di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba saja semua komputer di sana menjadi mati. Meski kejadian itu tak berlangsung lama, namun Bowman sebagai pemimpin di sana merasa ada yang janggal dan menduga kejadian barusan bukanlah merupakan kegagalan sistem. Sementara itu, di sebuah parkiran terlihat Lucy dan pacarnya tengah asik bersenggama dari dalam mobilnya. Namun sayangnya, momen indah itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba muncul seorang pria bernama John yang merupakan ayah dari Lucy yang juga berprofesi sebagai seorang detektif senior di FBI. Shut your mouth right now. Dad! Stop it! I mean it! You said your dad was dead. What? Cerita pun akan berfokus pada si John yang tak lama kemudian mendapatkan panggilan radio di mobilnya. John mendapatkan tugas baru untuk segera menjemput salah satu hacker bernama Farrell. Farrell yang kini tengah bertukar pesan dengan orang misterius tidak menyadari bahwa di komputernya telah ditanam sebuah peledak yang akan langsung aktif ketika ia menekan tombol delete di keyboardnya. Beruntungnya tepat ketika Farrell akan menekan tombol tersebut, saat itu juga terdengar ketukan pintu di rumahnya dan ternyata John telah sampai di sana. Feds, huh? The feds. Namun orang misterius tadi ternyata berada tak jauh dari rumah Farrell dan kini memutuskan untuk melakukan rencana lainnya dengan mengeksekusi Farrell secara langsung. John yang merupakan seorang detektif senior dan terbiasa dengan situasi seperti itu, dengan sigap mengamankan Farrell sembari melakukan beberapa perlawanan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hingga pada akhirnya, tak sengaja sebuah action figure koleksi Farrell pun terjatuh tepat ke tombol delete yang langsung memicu ledakan besar. Tak berhenti sampai di situ, komplotan misterius tadi kembali datang dan langsung mencekik si John. Dalam perlariannya, si John langsung menghubungi polisi terdekat melalui radio di mobilnya untuk melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Sementara itu, dua penjahat tadi kini terlihat tengah menerima telepon dari si Mei Lin untuk mengabarkan kondisi mereka. Mengetahui aksi mereka telah gagal untuk membunuh hacker bernama Farrell ini, wanita itu pun langsung memberitahukan kepada atasannya yang bernama Thomas Gabriel. Dari sini diketahui bahwa Farrell merupakan pemimpin dari sebuah organisasi kejahatan cyber profesional yang memiliki markasnya sendiri juga peralatan lengkap lainnya. Gabriel bahkan memerintahkan sebuah helikopter untuk langsung melacak dan mengikuti Farrell.
Sementara tim lainnya juga terlihat tengah meretas sistem di kantor pusat kendali lalu lintas di Washington yang membuat jalanan di kota tersebut semakin menjadi kacau. Hingga di sebuah persimpangan jalan mobil, John tiba-tiba pula ditabrak oleh kendaraan lainnya. John yang mendapati semua lampu lalu lintas di sekitarnya menyala hijau dan banyak kendaraan yang kacau berantakan, bahwa ia dan Farrell tengah diincar oleh kelompok misterius dari kejauhan. Alhasil, si John pun kini memutuskan untuk membawa Farrell berjalan kaki menuju ke kantor FBI. Tak hanya meretas sistem lalu lintas dan CCTV di jalanan, kawanan Gabriel tampaknya juga telah meretas jalur kereta, bahkan FBI juga mendapat laporan tentang kerusakan sistem komputer yang bernama M-Trax. Seolah belum puas dengan aksinya tersebut, si Gabriel ini kini malah menyalakan sistem alarm di gedung itu yang membuat orang-orang di gedung pemerintahan harus keluar dan mengevakuasi diri. Setelah itu, Gabriel juga kembali melancarkan serangan yang disebut sebagai tahap kedua. Dan tujuannya kini adalah daerah Wall Street dengan mengubah tampilan layar bursa saham seolah-olah tengah jatuh dan membuat suasana di sana menjadi sangat kacau. Sementara si John yang kini telah berhasil membawa Farrell ke markas FBI kembali pula dikejutkan dengan tayangan televisi setempat yang tampaknya telah diretas oleh si Gabriel. Tayangan itu menampilkan sebuah video yang berisi kecaman terhadap sistem keamanan Amerika yang dinilai sangat tidak berguna. Bahkan pihak Gabriel juga mengklaim jika nasib Amerika sekarang berada di tangan mereka. Melihat tayangan tersebut, Farrell pun langsung mengetahui bahwa yang sedang dilakukan oleh sekelompok penjahat cyber itu disebut sebagai Fire Sale. Fire Sale merupakan sebuah program yang ditunjukkan untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional melalui 3 tahap sistematis. Mulai dari tahap 1 dengan merusak sistem transportasi, tahap 2 mengacaukan sistem keuangan dan sistem telekomunikasi, lalu tahap ketiga mengacaukan semua sumber daya di negara tersebut. John yang merasa penjelasan Farrell seolah masuk akal, Farrell yang awalnya menjadi buruan FBI, kini ia pun dipaksa untuk membantu negaranya sendiri. Melina, get this kid to the front of the line. I want to know what he knows. Alhasil, atasannya itu pun memutuskan untuk membawa hacker itu ke markas FBI. Dalam perjalanan, Farrell pun mulai mengungkap apa yang sebenarnya terjadi bahwa ia dan beberapa hacker lainnya telah ditipu oleh organisasi pimpinan Gabriel. Karena organisasinya sempat mengaku sebagai sebuah perusahaan yang tengah melakukan pengembangan terhadap algoritma sistem mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pekerjaan yang telah mereka selesaikan justru dimanfaatkan sebagai jalan untuk meretas sistem keamanan negara. Bahkan, hadiah yang dijanjikannya hanyalah omong kosong belaka. Dan malah, para peserta dibunuh dengan cara diledakkan oleh mereka. Tak lama kemudian terdengar suara dari radio mobil yang mulai memberikan arahan jalur untuk mereka. Namun, Farrell yang merasa tak asing dengan suara tersebut menyadari jika itu merupakan suara dari sosok wanita yang selama ini telah memberikan arahan padanya saat mengerjakan sistem algoritma yang diperintahkan kelompok tersebut. Mengetahui hal itu, si John pun akhirnya mengambil telepon radio di mobilnya dan mulai berbicara langsung dengan si Gabriel. Namun, pimpinan organisasi kejahatan cyber itu nampaknya juga telah mengetahui profil dari si John dan dari sini juga terungkap bahwa si John telah bercerai dengan istrinya yang bernama Holly Gennaro. Gabriel juga sempat meretas tabungan si John dan mengosongkan di rekening banknya, serta menyuruh John untuk menembak mati Farrell dengan memberi iming-iming akan melunasi seluruh hutangnya serta memberikan keselamatan pada anaknya. Namun John yang tak menggubrisnya langsung mendapatkan serangan dari helikopter yang selama ini telah mengikuti mereka hingga sekarang. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Di bawah gempuran tembakan dari helikopter tersebut, si John dan Farrell akhirnya berlindung di sebuah terowongan.
Namun sialnya, jalanan lalu lintas di sana telah diretas oleh Gabriel yang membuat kecelakaan beruntun dan sangat kacau. Si John yang menyadari helikopter telah menantinya di ujung terowongan, kini memutuskan untuk menabrakkan mobilnya tepat ke arah helikopter tersebut. Mendapat laporan bahwa si John telah berhasil kabur bersama si Farrell, si Gabriel kembali melanjutkan aksinya dengan tahap ketiga, di mana kali ini ia tengah memerintahkan timnya untuk masuk ke ruang server FBI dengan tujuan untuk mendapatkan semua data penting dari negara tersebut. Okay, we are in. Tak hanya itu, Gabriel juga meminta Maylin untuk menyamar menjadi anggota FBI dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Komplotan Gabriel juga kembali meretas semua stasiun televisi dengan menampilkan cuplikan video Gedung Putih yang tiba-tiba hancur oleh ledakan dahsyat. Sontak saja, semua warga di sana pun terkejut, termasuk si Bowman yang langsung berlari menuju ke lokasi Gedung Putih. Yang pastinya untuk memastikan kondisinya yang ternyata hanya tampilan palsu dalam cuplikan video saja. Melihat semua aksi yang telah dilancarkan oleh kelompok cyber tersebut, kini Farrell mulai memprediksi tindakan apa yang akan penjahat itu lakukan. Farrell berkata, kemungkinan besar mereka akan melakukan aksi secara langsung ke semua sistem yang ada di negara tersebut. Dan kini mereka akan melakukan aksi nyata tanpa bergerak melalui dunia maya lagi. Dengan berbekal HP si John, Farrell pun berhasil menemukan lokasi pembangkit listrik yang diyakini akan menjadi target dari kelompok teroris cyber tersebut. Karena Gabriel pasti berniat untuk mematikan sumber listrik di negaranya tersebut. Menyadari hal itu, Farrell dan si John pun langsung bergegas menyusul mereka. Sementara, May dan rekannya yang menyamar sebagai FBI telah lebih dulu sampai di gardu pembangkit listrik. Alhasil, si John dan si Farrell pun langsung disambut dengan kontak senjata yang disertai dengan perkelahian di sana. Maylin yang sempat tak berkutik ketika ditodong pistol oleh si John justru melakukan perlawanan hingga memaksa si John menggunakan sebuah mobil untuk menabrak wanita tersebut dan menghempaskannya. Gabriel yang menyadari bahwa Maylin kini sudah tewas oleh si John, kini memutuskan untuk mengalirkan semua gas dari pipa bawah tanah untuk mengarah ke lokasi John dan si Farrell berada. Dari sini juga terungkap ternyata si Gabriel merupakan rekan lama Bowman yang sempat menjadi kepala programmer bagian infrastruktur keamanan di Amerika dan dia dipecat dari pekerjaannya. Dan pada saat itu pihak pemerintah mengabaikan gagasan Gabriel yang terlalu beresiko. Di sana, Gabriel pun sakit hati dan membuat kelompoknya sendiri untuk menghancurkan negara melalui jalur cyber. Sementara itu, si John dan Farrell yang tengah mengamankan sistem kelistrikan melalui pusat kontrol menyadari adanya serangan dari gas melalui pipa saluran di sana. Hingga kemudian ledakan besar pun terjadi yang menghancurkan seluruh gedung tersebut. Alhasil, kini beberapa wilayah tidak lagi mendapatkan suplai listrik, termasuk dengan Lucy yang harus terkurung dalam sebuah lift karena matinya listrik yang ada di sana. John dan si Farrell yang sempat menyelamatkan diri dari ledakan itu, kini terlihat menggunakan helikopter untuk menuju ke tempat seorang hacker yang bernama Frederick Warlock. Dia merupakan teman dari Farrell, dan dia diyakini akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membantunya dalam kasus kali ini. Dengan menggunakan keahliannya,
Frederick dengan cepat langsung menemukan sebuah lokasi di Woodland yang diyakini sebagai markas Gabriel dan kelompoknya. Sementara Gabriel yang menyadari adanya pihak yang telah masuk ke dalam sistemnya, langsung memerintahkan bawahannya untuk menemukan siapa sosok tersebut. Dan ia yang kini mengetahui adanya si John serta Farrell di sana, langsung mengancam si detektif senior itu dengan memperlihatkan kondisi Lucy yang tengah terkurung di dalam lift. Sementara Lucy, si anak si John yang sempat ketakutan karena lift yang macet, kini terlihat tengah menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Namun sialnya, justru si Gabriel lah yang mengangkat telepon tersebut, bahkan menyuruh anak buahnya agar berpura-pura menjadi agen FBI untuk menyelamatkan si Lucy. Mengetahui nyawa putrinya telah terancam, si John dan Farrell pun langsung bergegas menuju lokasi Gabriel. Sementara itu, si Gabriel yang merasa kesal dengan keadaannya saat ini malah menghabisi sebagian besar anak buahnya yang dinilai tidak berguna. Setibanya di markas Gabriel, John dan Farrell langsung masuk melalui saluran ventilasi. Kemudian, dia pun menyalakan sistem alarm yang membuat FBI kini mengetahui lokasi keberadaan Gabriel dan kelompoknya. Dari sini juga terungkap bahwa markas yang digunakan Gabriel saat ini merupakan bangunan milik NSA yang telah dirancang dan dibangun oleh Gabriel semasa masih menjabat sebagai kepala programmer. Satu demi satu beberapa anak buah Gabriel mulai ditumbangkan oleh si John. Namun sialnya, si Farrell yang telah berhasil masuk ke ruangan server utama mulai mengambil alih sistem di sana justru ketahuan dan kini diserahkan pada Gabriel untuk menjadikannya sandera bersama dengan Lucy. Hands up. If you kill me, you'll never get it open. We have a problem. Tak lama kemudian, salah seorang anak buah Gabriel memberitahu bahwa Pentagon baru saja mengarahkan jet tempurnya untuk menuju lokasi mereka. Mengetahui markasnya sudah tak aman lagi, Gabriel kini memutuskan untuk kabur dari sana dengan menggunakan sebuah truk bersama dengan Lucy dan Farrell. Sedangkan John yang sempat terlibat perkelahian dengan anak buah si Gabriel, kini terlihat telah berada di sebuah truk untuk menyusul rombongan Gabriel yang telah lebih dulu kabur dari sana. Di waktu yang sama, Bowman terlihat tengah dalam perjalanannya bersama beberapa anggota FBI menggunakan helikopter untuk menuju ke Woodland. John yang mengetahui aksi Bowman kini meminta Frederick untuk menghubungkannya melalui saluran radio untuk memberitahu keberadaan sasaran mereka yang ternyata telah kabur. Namun sialnya, lagi-lagi Gabriel mengetahui aksi si John hingga ia pun meretas radio di jet tempur dan memerintahkan agar sang pilot menargetkan truk yang sedang dikendarai John. Rig truck. Currently in pursuit of a hazmat. You are authorized to engage and destroy. Tak butuh waktu yang lama, jet tempur pun langsung menemukan truk yang dikendarai si John dan serangan dikerahkan hingga membuat banyak ledakan. John masih tetap selamat, bahkan jet tempur yang telah memburunya kini malah hancur tertimpa bongkahan jalan layang. Kembali pada si Farrell, ia yang sempat mengambil alih sistem dengan mengembalikan seluruh uang hasil retasan Gabriel di markas Woodland, justru kini disuruh Gabriel untuk mengembalikan semua uang yang telah dikuncinya. Gabriel bahkan sampai menembak kaki si Farrell dan hanya memberi 1 menit saja untuk segera menyelesaikan perintahnya. Di saat itu juga muncullah si John yang langsung menodongkan pistolnya tepat ke arah Gabriel. Namun sialnya, John yang hanya mengandalkan sisa-sisa tenaganya justru tertembak lebih dulu dan membuatnya kini malah disekap oleh si Gabriel. Di bawah todongan pistol, John yang menyadari posisi Gabriel saat ini tepat berada di belakang tubuhnya dengan sengaja merelakan tembakan peluru menembus tubuhnya yang langsung mengarah ke bagian vital tubuh si Gabriel. Hingga membuat si Gabriel langsung tewas seketika.
Hingga akhirnya pasukan FBI pun tiba di lokasi layaknya Inspektur Vijay yang terlambat di film India. Dan film pun berakhir.